Halo, jumpa lagi dengan saya Mamat. Pagi ini saya masih di Bukit Tinggi. Beberapa hari terakhir ini banyak pesan atau inbox yang masuk ke messenger saya dan ada juga yang WA. Rata-rata pertanyaannya itu kalau saya simpulkan kurang lebih begini. Ada yang ingin makan daging atau makan makanan yang mereka suka, tetapi takut. Bang, saya ingin makan daging, tetapi bagaimana caranya supaya aman? Nah itu. Jadi gimana ya? Saya tidak bisa memastikan untuk memberi jawaban, tetapi orang banyak melihat saya ini kan hasil USG-nya itu kan USG abdomen, saya ini fatty liver, fix itu ya. Terus lagi hasil lab saya ini hyperkolesterol, terutama trigliserida. LDL juga tinggi, HDL saya malah di bawah batas minimum ya. Dan saya juga diponis sama dokter spesialis penyakit dalam KGEH, gastrologi dan hepatologi. Itu saya GERD, gastroesophageal reflux disease. Itu ponis dokter spesialis penyakit dalam. Tetapi seperti yang teman-teman lihat, saya kan makannya itu ya daging saya makan, jeroan sapi saya makan, santan saya makan, pedas saya makan. Masih hidup sampai hari ini, alhamdulillah gemuk gitu. Nah, saya tidak bisa menjawab kenapa dan pakai trik apa, tetapi yang bisa saya berikan secara garis besar yang mungkin bisa teman-teman lakukan, tetapi ini saya tidak menjamin cocok ya. Begini, pertama, saya hindari sekali itu yang namanya minum teh manis atau kopi manis, minum yang ada gula. Kenapa? Nasi saya itu kan sudah gula, terus lauk pauk yang saya makan itu kan dimasak juga ada gulanya, sehingga saya meminimalisir jangan lagi minum yang ada gula. Itu teh atau kopi saya minumnya pahit. Apalagi minuman kaleng, jenis-jenis minuman soda itu glukosanya tinggi. Itu saya sangat hindari. Kedua, ya, kebetulan walaupun saya bilang saya makan semua yang saya suka. Tadi saya nggak ada pantangan, semua yang saya suka saya makan. Tetapi saya nggak suka makan kayak donat gitu, makan ayam crispy atau yang ada FC-FC-nya itu. Dan saya juga nggak suka makan mie instan. Jadi memang yang saya suka itu nggak terlalu yang gimana gitu, yang ekstrim gitu ya. Paling saya jeroan, kikil atau tunyang, babat, usus sapi, daging sapi. Tetapi saya nggak makan yang sosis kayak gitu, yang siap saji kayak itu nggak minum minuman kaleng gitu. Kalaupun ada foto saya itu ada minuman kaleng itu cuma untuk properti supaya bagus fotonya aja gitu. Nggak saya minum. Nah, nasi juga saya kurangi. Jadi saya lauknya itu kadang 3, nasinya 1 porsi nggak sampai, porsi kecil. Yang rusak itu kita banyak makan nasi, minumnya kopi manis atau teh manis. Saya makan sate kambing 2 porsi, enggak pakai nasi, santai aja. Yang bahaya itu makan sate kambing 3 tusuk, nasinya 3 centong. Jadi karbonya kelebihan, proteinnya kurang. Terus yang ketiga, saya juga imbangi dengan gerak badan walaupun saya nggak nge-gym gitu ya. Jadi saya makan misalkan di ruko di nomor 9. Saya parkirnya di ruko nomor 5. Dari ruko nomor 5 ke nomor 9 saya jalan kaki. Atau kalau saya di luar kota saya naik taksi online atau ojek online. Saya berhentinya itu di ruko nomor 5 jalan kaki ke ruko nomor 9. Pulangnya begitu saya jalan kaki lu baru order transportasi online. Jadi setelah makan itu ada pembakaran walaupun ya nggak terlalu maksimal tapi ada lah gitu ya. Jadi ada perhitungannya juga saya makan bebas. Dan mungkin kenapa saya makan daging banyak ya, tapi nggak apa-apa, mungkin ini analisa saya pribadi, tubuh ini kan menyesuaikan nih. Saya kan hampir setiap hari makan daging gitu, hampir setiap hari makan santan itu, saya orangnya nggak berpantang, sehingga tubuh ini sudah menyesuaikan, dia sudah menyesuaikan memang begini pola makan saya gitu.
Jadi responnya pun biasa saja. Nah, rata-rata yang begitu makan daging tiba-tiba dia langsung ada yang sensasinya sakit di sini, ada yang nggak bisa gerak, ada yang nggak bisa noleh. Mungkin sudah lama, mungkin ya, sudah lama tidak makan daging, tiba-tiba sekali makan banyak. Respon tubuh itu kaget gitu. Makanya saya tidak mau berpantang. Takutnya begini, saya berpantang, saya nggak makan daging karena takut kolesterol naik atau takut darah tinggi atau takut apa. Sampai kapan saya tahan? Ketika suatu saat saya nggak tahan, saya makan banyak. Respon tubuh saya kaget gitu. Lebih baik saya nggak berpantang. Hari ini makan sapi sedikit, besok makan santan sedikit atau agak banyak, besok makan kambing. Ketika suatu saat saya ngumpul sama orang atau apa, ada yang begitu, saya mau nolak bisa karena saya emang udah sering makan itu. Saya mau makan, respon tubuh pun tidak apa-apa. Berbeda jika saya berpantang misalkan. Saya nggak mau makan kambing, saya nggak mau makan sapi. Sampai kapan saya tahan? Nanti ada satu ketika kita nggak tahan, terus kita makan, kita pasti ada sensasi yang nggak enak. Kenapa? Tubuh kita kaget. Lawang kita tidak pernah makan begitu, sekali makan banyak. Dan kita nggak bisa nolak. Karena kenapa? Sama kita nggak makan begitu, pas pengen banget gitu. Jadi itulah sebabnya mengapa saya tidak berpantang. Karena supaya saya bisa menolak kalau saya lagi nggak mau ya. Dan supaya saya bisa makan itu dengan tenang, dengan respon tubuh yang tidak kagetan dengan makan daging. Karena udah biasa makan daging, jadi tubuh udah menyesuaikan. Nah, jadi kesimpulannya, saya tidak minum minuman yang pakai gula, kopi manis, teh manis, susu. Saya tidak banyak makan nasi, ya. Saya ada gerak badan setelah dan sebelum makan. Saya tidak langsung minum setelah makan. Dan saya tidak berpantang. Tetapi ya, walaupun judulnya saya makan semua yang saya suka itu juga tidak termasuk ya makanan siap saji, sosis dan yang ayam crispy segala macam itu, karena saya paling menghindari crispy sebisa mungkin karena itu trans fat ya, goreng kering gitu. Walaupun sekali-sekali singkong goreng masih, tapi nggak sering. Apalagi kol goreng, sayur digoreng, bakwan itu saya enggak. Ada sih saya makan yang katanya dipantangin tapi saya makan, ada pempek. Walaupun tepungnya tinggi, setidaknya pempek nggak digoreng masih enak. Pempek Palembang itu ya yang pistel kates itu nggak perlu digoreng, dikukus, sudah direbus, kalau sudah disimpan dikukus, itu enak. Setidaknya nggak pakai minyak yang goreng kering gitu. Dibanding bakwan itu sayur digoreng, itu saya nggak. Jadi itulah teman-teman, terlepas dari benar salahnya, mungkin ada yang paham silahkan berkomentar. Yang tidak sepaham boleh juga mau berkomentar menurut versinya. Yang penting, saya dengan metode saya, yang berbeda silahkan dengan metode yang berbeda. Tujuan kita sama, ingin hidup enak, ingin hidup bahagia, tetapi tidak menyakitkan. Jadi, kalau kita hanya berbeda metode, itu biasa-biasa saja. Dalam agama saja nggak satu mazhab kok. Karena perbedaan itu memang indah gitu. Oke, terima kasih. Salam dari Bukit Tinggi.